Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang baru, hari yang indah Tuhan, walaupun sedikit dingin, kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan, untuk bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, berikan kami hati untuk belajar, untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkati fellowship kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, selamat pagi semua. Thank you for the opportunity. Sebelumnya saya jadi bingung nih. Agak-agak nervous. Selamat datang buat Bu Robin. You look great. Puji Tuhan. Recovery-nya looks good, doing well. Kami bersyukur, pasti ini semua karena mukjizat dan berkat Tuhan. Hari ini saya mau agak sedikit berbeda. Saya cuma mau bercerita aja sih, bukan khotbah ya, karena saya juga masih belajar. Saya mau ada cerita sedikit di sebuah kota kecil ini. Mungkin udaranya seperti Melbourne ya, dingin, banyak lagi hujan. Terus di ujung jalan yang kecil ini ada sebuah rumah. Di situ ada sebuah keluarga tinggal di rumah itu. Nama istrinya Maria. Dia sedang menyiapkan makan malam buat keluarganya. As usual, hujan. Terus kedua anaknya lagi main di ruang makan gitu. Very ordinary family. Karena dia juga lagi menunggu suaminya untuk pulang. Ya, suaminya untuk pulang, siapin makan segala macam. Terus tiba-tiba di tengah makan, di tengah lagi menyiapkan makan itu, tiba-tiba ada suara terlalu besar gitu ya di depan rumahnya. Terus ibu ini melihat, what's going on? Ada apa ya ini? Dia buka, lihat jendela, ternyata suaminya jatuh, tertabrak gitu ya di depan rumahnya. Dia langsung berlari keluar, anak-anaknya pun berlari keluar untuk melihat suaminya berdarah gitu ya, luka gitu kan. Terus dia langsung peluk suaminya, make sure everything's alright. Terus dia telepon emergency call. Tanggalnya hari ini sebenarnya tepat juga ya, 911 gitu ya. Kalau di Amerika kan 911, kalau di Australia 000. Dia telepon minta bantuan emergency, suaminya luka gitu ya, ketabrak gitu kan. Terus on the other side, ya kami akan datang. Mungkin ambulan akan datang dalam waktu 10 atau 15 menit. Wah, itu 10 menit itu buat keluarga ini tuh merasa seperti 10 years gitu lah. It feels so long gitu. Walaupun 10 menit. Tapi kalau kita lagi enjoying doing things, 10 menit itu berlalu like gitu, kita nggak kerasa, bahkan 1 jam pun. Terus kedua anak ini menangis, meluk papanya. Hujan juga deras gitu ya. Terus dia harus tarik badannya untuk supaya nggak terlalu basah gitu ya, agak ke teras gitu kan. Menunggu 10 menit for the ambulance to arrive gitu kan. Every single second itu kayaknya feels so long gitu kan. Saat itu Maria udah menangis, dia berdoa, dia nggak tahu mesti ngapain gitu kan, karena juga udah nggak ada yang bisa lagi harus dikerjakan selain menunggu cuma dalam waktu 10 menit ini. Terus dia ingat, this is cuma Tuhan yang bisa tolong, karena udah terluka seperti itu, cuman keajaiban Tuhan aja. Saat itu dia udah give up, dia udah pasrah deh, udah dah bagaimanapun juga ya. Terus nggak lama, 10 menit itu berlalu, ambulans datang dan suaminya dibawa ke dokter segala macam. Nah, jadi saya cuma mau ilustrasikan waktu menunggu walaupun cuma 10 menit, it feel so long gitu ya. Tergantung pada momen apa gitu kan. Menunggu bisa, it's so hard gitu ya. It's very 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 difficult for her in that story. Nah, saya sebenarnya iseng-iseng Google waktu preparing cerita ini ya. Kalau kita Google, kita kan suka lihat ada kayak suggestion ya. Kita mulai satu ketik kan gitu kan, nanti dia ada kayak autofill.
Saya iseng-iseng, saya coba whiting is, ternyata di Google itu keluarnya tuh begini. It's not easy. It's the hardest part. I was like, oh kayaknya matching juga, itu benar-benar it's so difficult gitu ya. Even according to the world or what the people type atau yang Google predicted, menunggu itu tuh it's very hard. It's very hard. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir menunggu itu tuh satu hal yang kita nggak usah ngapa-ngapain, ya enggak? Kita santai aja kan sebenarnya. Kita doesn't even have to put effort, doesn't even have to put yang terlalu too complicated, ya nunggu aja. Tapi it's really hard. It's harder than actually doing something. You know, it's really hard. Now, kenapa menunggu itu it's such a hard thing, ya? Pertama itu kita nggak punya kontrol, apapun waktu kita menunggu, karena you just have to wait, be patient, wait gitu. Kita nggak ada kontrol. Kalau human udah nggak ada kontrol itu it's really difficult. Dia lost, I don't know what to do gitu ya. Kita lost. Kemudian juga kita fear of the unknown. Kita nggak tahu, kita nunggu, kita nggak tahu ke depannya apa. 10 menit kemudian itu apa, 1 jam kemudian itu apa. Kita benar-benar unknown gitu ya. Dan itu is very difficult for human kalau yang namanya unknown. Kemudian juga instant gratification ya. Kita hidup di dunia modern, semuanya serba instan. Paying money that instant. Messages, sending message to people on the other side of the world within just instant you got that message gitu ya. Sementara kalau menunggu itu kan nggak ada yang instan. Itu kita lost segalanya gitu ya. Dan kita jadi kita nggak akan nggak sabar. Kita menunggu itu jadi kayaknya restless gitu ya. Kita jadi our ego, jadi kita ya jadi nggak sabaran gitu ya. Nah, saya mau lihat ke salah satu firman Tuhan dari yang saya pelajari itu di kitab Yesaya. Kalau kita ada Alkitab atau earphone, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di kitab Yesaya 40 ayat 31. Ya. Mungkin ini very familiar buat everyone karena ayat ini sangat juga populer ya. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, sebelumnya saya mau kasih sedikit background ya. Karena kalau cuman ayat Alkitab dibaca begitu aja, itu just like a text gitu ya. Nggak ada. Tapi saya mau kasih sedikit background dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini itu ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. Ditulis oleh Nabi Yesaya pada saat masa krisis kerajaan Yehuda. Itu jauh sebelum Masehi, ya. Saat itu bangsa Israel itu tuh merasa seperti kayak ditinggalkan, ya. Pada saat itu terjadi penyembahan berhala, ketidakadilan, dosa-dosa yang bangsa Israel lakukan. Jadi Nabi Yesaya itu memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan juga pada saat itu merasa bangsa Israel kan seperti ditinggalkan Tuhan. Ada momen di masa kayaknya Tuhan nggak penting, Tuhan nggak menolong bangsa Israel. Karena ada momen seperti Tuhan itu ditinggalkan karena mereka dalam masa pembuangan di Babel. Jadi mereka itu kayak feel tired, putus asa, dan mereka kayaknya hopeless gitu. Nah, Nabi Yesaya ini memberikan message di kitab ini untuk bertobat dan juga janji-janji Tuhan. Di kitab Yesaya ini itu bahkan menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa chapter yang Sang Juru Selamat akan datang. Begini. Itu tapi years from now gitu ya. Ratusan even ribuan tahun gitu sudah dinubuatkan
Jadi menunggu gitu ya. Jadi diajarkan di kitab itu tentang menunggu ya, kita bersabar. Nah, kenapa dipakainya? Saya sebenarnya interesting kenapa dipakainya ayatnya menanti-nantikan Tuhan. Menunggu bukan satu hal, misalkan saya menunggu hasil ujian saya menunggu misalkan kesembuhan saya menunggu janji-janji Tuhan. Kebanyakan kita kalau menunggu, kita menunggu hasilnya. Ya, kita menunggu hasilnya. Kita menunggu hasil ujian kita menunggu itunya, tapi kita nggak fokus, saya ngapain lagi nunggu ini, gitu ya. Sedangkan di kitab Yesaya itu tidak dijelaskan, especially di ayat 31 ini, bukan hasilnya kenapa kita menunggu, tapi dibilang menantikan Tuhan seperti mendapat kekuatan baru, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya belajar dari ayat ini, kalau kita menunggu itu bukan kayak seperti wasting time gitu ya. Jadi kita kadang-kadang fokus itu menunggu untuk hasilnya ya. I know waiting is very hard, dan kita sekarang hidup di zaman yang semuanya serba instan. Kita menunggu itu often very distracted gitu ya. Kita contohnya menunggu hal-hal yang kecil. Misalkan kita menunggu take away food kita untuk datang. Itu hal kecil ya, bukan hal yang besar. Kita easily distracted with our phone. Scrolling a little bit. Cuma 5 menit ya nunggu. It's okay. Those kind of thing itu saya bukan konteksnya, bukan konteks itu. Tapi menunggu untuk such a long time, menunggu untuk sesuatu yang unknown gitu ya. Ingat waktu everyone here dulu waktu semua orang di sini tahun 2020 ada di sini COVID semua ya. Kita itu waktu zaman COVID kita menunggu, kita hoping for like vaksin yang kita dengar katanya akan solve all of this problem. Kita selalu menaruh harapan ke hasilnya itu ya. Ke hasilnya, nanti kalau lockdown selesai, kalau nanti kalau vaksin ada, semua akan solve gitu ya. Kita berharap ke situnya. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat kita menunggu jeda waktu yang that moment, bukan resultnya yang kita tunggu, tapi that moment waktu kita menunggu, it's such a, buat saya itu tuh hal-hal yang banyak Tuhan bisa kerjakan. Nah, buat kalian yang familiar dengan cerita Nabi Yusuf ya di Perjanjian Lama, itu juga itu Joseph. It's such a long period of waiting time. Waktu itu Joseph waktu umur 17 tahun dia bermimpi. Dia bermimpi semua saudara-saudaranya bersujud kepada dia, bahkan bulan, bintang, matahari bersujud kepada dia. Itu such a Tuhan yang punya visi untuk dia, tapi itu tidak instan dia jadi leaders dalam waktu instan gitu ya. Dan sebenarnya bukan soal fokus dia akan menjadi leadernya itu. Tapi di cerita tentang Nabi Yusuf itu, buat saya itu proses menunggunya itu yang such a important moment. Karena pada saat dari mulai mimpi itu, dia dijual ke Mesir, kemudian bekerja untuk Potifar, bahkan sampai dipercaya jadi kepala rumah tangga di Potifar, bahkan sampai difitnah lagi, masuk penjara. Itu years of process. Tapi dalam waktu menunggu itu, something powerful happen. Karena saat itulah karakternya dibentuk waktu menunggu. Bukan soal hasilnya dia akan menjadi leader gitu ya. Jadi saat Nabi Yusuf diproses untuk such a period long time itu yang menunggu, Tuhan membentuk karakternya. Tuhan membentuk karakternya to match to his call. Gitu ya. Karena kamu akan menjadi leader suatu hari. Maka dari itulah karakternya dibentuk waktu di penjara. Karakternya itu dibentuk waktu dia bekerja untuk Potifar. Dan karakternya itu dibentuk saat dia difitnah. Jadi it's such a long time of waiting for the vision. Gitu ya. Now,
sebenarnya dalam proses menunggu itu menurut saya bukan wasting time, ya. Menunggu itu it has a purpose gitu ya. Mungkin buat kita ada yang menunggu, I don't know, menunggu hasil ujian, itu yang mungkin itu nggak terlalu panjang gitu ya. Atau mungkin menunggu visa application yang sudah saya submit for years, I have no news. Atau mungkin juga contohnya Bu Robin waktu belum lama ini proses habis setelah operasi itu menunggu untuk pemulihan itu walaupun bukan years and years of process, but it feels such a long time. And I believe buat Bu Robin waktu itu pasti juga such a difficult time gitu ya. Habis operasi untuk menunggu, it's such a long time. Walaupun kayaknya singkat, tapi it's such a long time. Now, buat saya ada menunggu itu it has a purpose. It really has a purpose. Buat saya satu hal yang menunggu itu akan membangun iman kita. Ya. Kalau kita baca di ayat Mazmur 27:14 itu iman kita itu dibangun bukan secara instan. Kalau everything what we pray, everything what we hope langsung kita dapat dengan begitu aja, dengan mudah, itu nggak akan ada iman yang terbentuk. Justru dengan menunggu proses itu, iman itu akan terbentuk walaupun kita akan tetap percaya walaupun tidak ada yang terjadi. Mau terjadi, mau enggak, buat saya itu bukan the purpose of waiting. Tapi that moment of waiting buat saya itu lebih important daripada hasil dari menunggunya itu. Apakah kita dapatkan, apakah kita tidak dapatkan, buat saya itu lebih, kalau kita dapatkan apa yang kita tunggu, ya puji Tuhan, itu bonus. Tapi kalaupun Tuhan tidak memberikan apa yang kita menunggu, tapi kita harus shifted our focus itu seperti di kitab Yesaya itu, menunggu yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menunggu hasilnya, tapi kita menunggu masa itu akan membangun iman kita. Dan itu ada sebenarnya period yang menguji kita juga. Period menguji kita untuk bersabar. Ya, karena menunggu itu tuh it's such a difficult time. Saya yakin kalau kita bisa melewati masa menunggu yang panjang, itu karakter kita tuh juga akan terbentuk. Ya, contohnya kita menunggu untuk sekian tahun, sekian lama, itu akan membentuk karakter kita. Ya, karakter kita akan dibentuk. Mungkin kita belajar sesuatu, kita akan lebih sabar. Itu hal-hal yang simple, mungkin kayaknya simple gitu ya, tapi it's so difficult but it's also at the same time it's so powerful, be able to patient gitu ya, di zaman yang everything is so instant. Ya. Jadi waktu saya balik lagi ke cerita Yusuf itu, the prison was his preparations. Karena waktu dia di dalam penjara, saya yakin it's such a gloomy period of his time gitu ya. Siapa sih yang suka di penjara? Tapi itu adalah masa purification buat dia. Yusuf tidak hancur dalam penjara, tapi Yusuf di purification. Seperti emas gitu ya, ditempa di api, tapi emasnya tidak akan hancur. Karena pembentukan karakter dari Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk crashing our life, bukan seperti itu. Tapi untuk membentuk karakternya. Purifications. Kita jadi belajar banyak hal selama kita menunggu. Pernah nggak kita kadang-kadang menunggu itu kayak aligning time gitu ya? Kadang-kadang kita berpikir mungkin kita baru tahu, kita baru ngeh kalau itu sudah lewat gitu ya. Oh, ternyata tuh saya agak tersesat begini, menunggu untuk sekian waktu karena ada maksudnya ini. Kita kadang-kadang baru taunya tuh kalau udah selesai gitu ya. Wah, saya menunggu sekian lama untuk hal yang saya harapkan. Ternyata di proses menunggu itu saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan, atau saya diajarkan
sesuatu yang lebih. Atau mungkin dalam proses menunggu itu saya harus menunggu 4 tahun misalkan, karena di tahun kelima ini saya ada sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi di tahun ke-6 kita baru sadar, kita baru ngeh, oh iya ya, karena saya menunggu sekian lama, itu menunggu itu aligning the time. Karena Tuhan, waktunya Tuhan itu in a lot of cases is not our time. Kita maunya cepat, kita maunya this is the right time, this is our plan gitu ya. Tapi Tuhan punya timing dan rencananya yang di luar pikiran kita, dan kita mungkin baru tahunya kalau everything is already happen, ya. Jadi menunggu itu bisa menselaraskan waktu, aligning the time. Now, terus juga kita belajar yang namanya menunggu itu it's very hard. Tapi kita belajar kalau menunggu itu, saya mau encourage teman-teman, kalau kita menunggu sesuatu atau something that we hope for, itu sebenarnya ada banyak yang kita bisa lakukan. Nah, saya mau ada sedikit curhat ya, bukan curhat sih. 2000 bulan Juli saya lost my jobs. Ya, I lost my jobs. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang saya pikir tuh kayaknya akan my job settle gitu ya, perfect, kerja dekat dari rumah. Pokoknya it was a great moment selama hampir 3 tahun saya bekerja di perusahaan itu. Saya pikir everything will be okay, everything's great. I think I did the best I can gitu ya. Out of the blue, saya dapat phone call dari manajer saya yang di Queensland, terus dia email akhirnya, terus saya pop into the office on that day, ternyata saya di redundant. For no reason. Saya juga bingung ya, itu such a, it's such a shocking gitu ya, shocking juga buat saya. Nah, waktu itu saya dalam masa momen disappointed gitu. Of course mau cari kerja lagi segala macam, lot of mixed feeling gitu ya. Tapi that moment of waiting gitu ya, ya nggak lama sih ya, waitingnya nggak bertahun-tahun, puji Tuhan. Kalau lama bertahun-tahun juga, aduh struggling juga. Tapi that moment for like it's 2 months, around 2 months gitu ya, very uncertain gitu ya. Saya juga nggak tahu apa saya dapat kerja lagi apa enggak. Tapi di sisi lain gitu, saya juga pikir saya pengen istirahat gitu kan. Kalau kita kerja pengennya libur, tapi sekalinya dikasih nggak ada kerjaan, libur yang panjang, kita pengen kerja, susah ya. That's a human thing. Nah, tapi waktu itu saya it's such a weird moment gitu ya, karena saya ini sebenarnya bukan pertama kali saya di redundant. Ini di redundant yang kedua kali buat pengalaman sampai saya. Tapi dulu itu really out of my control karena GFC during global financial crisis. Yang ini sepertinya everything's good, everything is okay, everything's perfect, tapi tiba-tiba saya di redundant for no reason. Tapi saya yakin it's such a Tuhan punya purpose waktu itu. Punya purpose. Saya belajar untuk kita belajar untuk be thankful. Tuhan pasti kesediaan lagi gitu kan, walaupun saya juga sebagai manusia kita pasti khawatir. Tapi satu hal yang saya belajar waktu di redundant itu, saya lebih banyak moment of worship gitu ya. Jadi ya satu yang saya mau encourage gitu ya, kalau kita dalam masa menunggu, waiting for such a long time, saya encourage untuk worship instead of worry gitu ya. Sebagai manusia, saya yakin kita khawatir. Saya juga khawatir. Gak ada yang gak khawatir, pasti khawatir. Tapi dengan kita memuji Tuhan, our focus itu bisa selalu shifted gitu ya. Iya, saya khawatir, iya saya takut gak ada kerjaan, iya saya butuh uang, Mbak. Saya butuh uang, pengeluaran keluarga, itu semua it's a normal thing. Tapi saat kita memuji Tuhan, waktu saya banyak waktu
jobless waktu itu, lebih banyak waktu jalan kaki, saya lebih banyak waktu thinking gitu ya, lebih banyak waktu worship daripada dulu waktu sibuk kerja. Terus that worship it's really remind me who's actually in control gitu ya. Kita sudah berusaha sebaiknya, kita bekerja sebaiknya, tapi ada banyak hal yang kita nggak akan bisa kontrol. Dan momen worship itu tuh sebenarnya is such a powerful moment gitu ya. Kita diberi kekuatan, obviously. Kita misalkan, you know, in uncertain moment, waktu kita lagi menunggu, kita dengarkan praise and worship, itu kita diberi kekuatan. Kita diberi kekuatan untuk feel like, you know, I think everything will be okay. Things will be alright. Ada that kind of voice in your mind that, you know, I think will be okay. Everything will be okay. You know, kita juga you know, dikuatkan dalam worship itu. Dan menurut saya it's such a powerful moment kalau kita saat kita khawatir dalam proses menunggu atau apa, kita keep worshiping God gitu ya. Kita worshiping bukan berarti untuk mengisi waktu. Bukan kayak, oh saya lagi nunggu nggak ada kerjaan, saya ngisi waktu, saya worship, praise and worship. No. Worship it has such a powerful thing. Ingat buku dari kitab Yosua, ya, kalau itu satu cerita di Perjanjian Lama yang menceritakan worship itu sangat powerful. Kalau teman-teman pulang bisa baca di Yosua chapter 6 buku yang ke-6, bab ke-6. Saat itu Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Ya, sekali sehari gitu ya. Nanti di hari ke-7 kita harus kelilingin 7 kali dengan praise and worship. Itu menurut saya sesuatu hal yang kayaknya it doesn't make sense. Di luar apa ya? Nggak make sense gitu ya. Nggak make sense. How come praise and worship, singing itu tuh bisa merobohkan tembok gitu ya? Kayaknya it's just a song gitu loh. It's just like a worship to God. Yeah, it's a great thing gitu ya. But dalam saat kita worship, there will be such a powerful things will happen gitu ya. Dan jangan underestimate kuasa dari puji-pujian dalam bentuk lagu, penyembahan, bernyanyi, atau even you know, simple words, simple songs is such a powerful things. Dan itu diingatkan kalau setiap kali saya dengarin praise and worship, selalu diingatkan how powerful praise and worship ini. Di Perjanjian Lama sudah ada real tembok Yeriko yang begitu besar bisa dirobohkan hanya dengan praise and worship. It's a very powerful and it's very very powerful things. Juga kalau kita dalam momen masa kayak menunggu untuk waktu yang lama atau unknown gitu ya, saya encourage teman-teman untuk serve wherever you are gitu ya. Jadi kita tetap serving God gitu ya. Kalau kita memasuki masa yang menunggu, unknown, feel dry gitu ya. Feel dry our fight journey, kayaknya kita melalui masa kayaknya dry gitu ya. I don't know what I'm doing, I don't know what to do gitu ya. We need to step back a little bit. It's okay ya. Itu bukan away from God. Like, you know, I need to step back a little bit. I need to rest a little bit. I need to have a bit of my time, a little bit. It's okay. Setelah itu back again, and I encourage you to serve where you are. Gitu ya. Serving there's so many things we can do. Kalau di serving itu nggak harus selalu fokusnya di gereja gitu ya. Bisa serving in our community. Kita bisa volunteer. Kita bisa, of course, kalau bisa doing some sort of volunteer di gereja atau di community kita, it's a great things. Karena dengan serve itu juga membantu our mind to shift it a little bit. Kita nggak fokus dengan
apa yang kita lagi tunggu, result yang kita mau tunggu gitu ya. Tapi kita diajarkan untuk punya integritas gitu ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun pada saat kita momen it's very hard, the hardest time in our life, kita tetap harus be able to belajar untuk serve wherever we are, even hal-hal kecil ya. Juga dengan serving itu it's really teach our patience gitu ya, dan juga our endurance to go through this waiting time gitu. Kita nggak tahu seberapa jauh, seberapa lama kita akan nunggu, tapi dengan kita serve, kita dengan volunteer, itu it really helps gitu ya. Mungkin kalau secara duniawi orang-orang lihat dengan volunteer kita jadi takes our mind away, nggak terlalu fokus dengan problem kita, nggak terlalu fokus dengan apa yang kita lagi tunggu. Yes, itu betul, tapi juga it's more than that, gitu ya. Saya encourage jangan meninggalkan Tuhan gitu ya, jangan meninggalkan Tuhan. Kita tetap bisa serve in whichever way we can, ya, whichever way we can, dan juga tidak harus di gereja. There is so many we can do out there. Di kitab Kolose ayat 3 pasal 3 ayat 23 dan 24 saya mau bacakan to encourage about serving gitu ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Juga kalau kita serve gitu ya, it's not for our glory, it's not serving sesuatu yang for to be seen, to be recognized by people gitu ya. Tapi kita harus bisa belajar serve, melayani untuk Tuhan. Saya sendiri personally suka melayani pekerjaan hal-hal yang nggak terlalu dilihat orang gitu ya, lebih invisible. Pelayanan yang sedikit lebih invisible yang saya suka sebenarnya daripada pelayanan yang on stage. Bukan berarti on stage itu nggak penting ya. Ada orang yang memang diberkati, diberi talenta untuk serving on stage, good. Tapi kalau saya personally, saya suka pelayanan yang bukan on stage gitu ya. Tapi apapun pelayanan, apapun bentuk volunteer yang kita bisa lakukan, doing it as like we doing it for God, bukan untuk human. Nah, satu hal yang kita bisa lakukan itu kita prepare. Karena masa menunggu itu unknown, bisa sangat lama. Tapi waiting time itu kita bisa sebagai momen untuk prepare, ya, momen untuk prepare, momen untuk belajar. Kalau mungkin secara dunia atau mungkin secara apa ya, motivasi gitu ya, kita masa menunggu itu mungkin kita banyak waktunya idle, kita banyak waktunya banyak waktu luang gitu ya. Kita bisa belajar sesuatu. There's so many things we can do dalam waktu menunggu untuk momen dimana di hidup kita melalui masa-masa menunggu, baik untuk menunggu yang panjang atau menunggu yang waktu yang singkat. Nah, saya juga mau encourage teman-teman, kalau kita melalui masa menunggu dalam kehidupan kita, sepertinya Tuhan itu jauh, sepertinya Tuhan kita itu nggak terlalu mendengarkan apa yang kita lagi tunggu, waktunya lama, menguji kesabaran kita. Saya cuma mau encourage, kalau masa menunggu itu, saya yakin Tuhan punya purpose buat kita. Waktu menunggu itu bukan wasting time. Saya nggak percaya kalau menunggu itu wasting time lah. Oh, I've been wasting my life for this X numbers of years. Itu tergantung apa yang kita lakukan waktu kita menunggu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak worship, kita tidak serving where we are, tidak belajar, of course waktu kita akan terbuang gitu ya. Waktu kita akan easily wasted gitu ya. Tapi kalau kita mengisi dengan shifted our focus seperti di kitab di buku Yesaya itu, menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan apa yang kita tunggu, tapi lebih kayak menantikan Tuhan, be present, be at the moment. Ini
moment atau season in our life untuk menunggu, pasti ada purpose buat kita semua. Nah, kenapa Tuhan di ayat Alkitab itu di Yesaya diumpamakan seperti Raja Wali? Saya sempat Google sedikit tentang kenapa Raja Wali diumpamakan dalam kitab Yesaya. Raja Wali such a big bird gitu ya, very powerful gitu kan. Tapi dia untuk melewati storm itu sebenarnya dengan tidak melawan angin. Kita nggak fighting like restless to get things done gitu ya. Kadang-kadang dalam masa kita menunggu itu kita nggak perlu sort of melawan gitu, karena kita menunggu itu restless gitu ya, susah gitu ya. Saya nggak bisa, apalagi orang-orang yang biasa sudah kerja, menunggu itu kayaknya idle, kayaknya nggak ngapa-ngapain, itu such a difficult time. Tapi burung Raja Wali itu melewati storm, badai itu justru dengan tidak melawan angin, dengan kepak sayapnya itu justru dia akan terbang lebih tinggi ya. Karena itu masa menunggu itu, waktu badai melewati itu actually buat burung Raja Wali itu seperti kayak runway, seperti kayak God's runway untuk go even further gitu ya. Jadi kenapa diumpamakan dengan burung Raja Wali itu? Karena kalau dalam kita masa menunggu, it's a lot of things, it's not within our control. Dan kita diingatkan siapa yang punya control. Tuhan yang punya kontrol, bukan kita. There's so many things yang kita nggak akan bisa tahu apa yang kita selama kita dalam proses menunggu. Jadi selama kita menunggu, buat saya itu seperti God's workshop gitu ya. Banyak hal-hal yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Pada saat kita nunggu, kita juga diajarkan untuk tidak sombong, karena it's so many things not within our control. Kita nggak bisa melakukan. Kita diajarkan untuk bisa rendah hati gitu ya. Pada saat kita nunggu, kita rendah hati, kesombongan kita ditempa, dan di akhir menunggu itu kita bisa tahu what is our purpose selama kita nunggu sekian lama. Regardless apa yang kita tunggu itu dapat dikabulkan atau tidak, it's not about that ya. Tapi momen menunggunya itu yang menurut saya is such more important than the result. Juga menunggu itu bukan kita berarti hidup kita kayak di pause gitu ya. Kita stuck, kita nggak maju, kita nggak mundur, kita kayak wasting time. Buat saya momen menunggu itu bukan waktunya untuk hidup kita kayak di pause gitu ya. Buat saya itu momen menunggu itu bisa menjadi momen purification untuk kita. Bisa juga momen kita bisa belajar lebih banyak, momen kita untuk bisa even terbang lebih tinggi lagi ke depannya. It's such a moment yang diajarkan kepada kita untuk it's not wasting, it's not pause. It can be beautiful, the most beautiful moment in our life gitu ya. Pada saat kita menunggu, life can change, kita bisa ditransform. Mungkin setelah kita menunggu, melewati masa menunggu yang panjang, mungkin bukan soal hasilnya, tapi Tuhan merubah kita, karakter kita berubah. Mungkin dulu sebelum menunggu karakter saya seperti ini, setelah melewati masa menunggu ini karakter kita dirubahkan oleh Tuhan. Kita mungkin jadi lebih sabar, kita mungkin jadi lebih baik, kita mungkin jadi lebih it's so many things gitu ya selama menunggu, yang kita merubah kita menjadi orang yang berbeda ya. Bahkan kita udah gak peduli lagi apa yang kita tunggu itu dapat apa enggak, bukan itunya, tapi that it can be a gold moment in our life while waiting. Jadi saya jangan discourage kalau kita melalui masa-masa menunggu seperti gak ada progress, seperti not going anywhere. Saya yakin it can be the golden moment in your life, waktu menunggu. It is very hard, I can tell you it's very very hard. Tapi percaya itu bisa masa purification yang Tuhan berikan buat kita. I think itu buat saya
sedikit kesaksian, sedikit message. Semoga bless buat semua kita semua. Amin. Amin. Saya juga masih banyak yang saya tunggu. Masih banyak yang saya tunggu, masih banyak yang saya belajar. Kita belajar sama-sama. Tapi jangan discourage kalau kita menunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami belajar untuk bersabar Tuhan dalam menunggu. Kami ingin mengisi waktu kami Tuhan pada saat kami menunggu. Kami ingin shifting our focus, bukan untuk menantikan hasilnya, tapi kami ingin belajar Tuhan apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami pada saat kami menunggu ini, pada saat menunggu di mata dunia yang sangat sulit, di mata dunia yang berpikir ini adalah waktu yang terbuang, tapi kami ingin shift our focus kita untuk menantikan Tuhan, untuk belajar Tuhan apa yang Engkau ingin ajarkan buat kami selama kita menunggu. Kami percaya ini bukan waktu yang terbuang, tapi kami percaya ini adalah waktu untuk kita ditempa, untuk waktu kita di purifications, dan waktu kita untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik setelah masa menunggu ini selesai. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang membiarkan kami pada saat kami menunggu, tapi Engkau bekerja, Engkau invest your time untuk kami pada saat kami menunggu, supaya kami dikuatkan dan kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tetap fokus kepada Engkau Tuhan pada saat kami menunggu, untuk belajar, untuk tetap bersyukur Tuhan apapun yang Engkau berikan pada saat kami menunggu. Regardless whatever the result, regardless apapun yang kami tunggu itu didapatkan atau tidak Tuhan, tapi kami bersyukur kalau Engkau beserta dengan kami pada saat kami menunggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa.